Halo teman-teman, pada video kali ini aku akan membuat sesuatu hal yaitu adalah sebuah form HTML. Di sini kita sebelumnya sudah pernah melakukan prerequisite ya. Prerequisite-nya itu adalah semantik ya, yang video kemarin. Kemudian yang kita akan pelajari pada video ini adalah HTML form. Jadi sebenarnya form HTML itu gimana gitu kan. Nah, jadi kalau dari kutipan, jadi form HTML ini adalah sebuah elemen yang mempresentasikan sebuah konten interaktif di dalamnya yang bertujuan untuk mengirimkan sebuah informasi gitu. Dan ini juga dikutip dari MDN ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke webnya. Kemudian ada input. Nah, jadi di dalam sebuah form ini kita bisa menginputkan suatu informasi gitu. Jadi sebenarnya inputnya tuh ada apa aja gitu kan. Di sini ada color, checkbox, date, email, password, dan teks. Apakah segini aja? Oh tidak, masih ada lagi. Dan sebenarnya ini belum mewakili seluruhnya, tapi at least yang teman-teman harus tahu itu bahwa ini ada banyak, tapi nggak semua kepake tergantung use case-nya nanti. Tuh. Kemudian kita juga tidak perlu menghafal segini banyak, cukup kita pahami aja konsepnya begitu. Oke, kemudian di sini kita ada punya contoh untuk radio karena radio ini adalah salah satu tipikal yang memilih salah satu gitu. Nah, contoh di radio ini kita punya form, terus ada action, ada metodenya get, kemudian kita ada input nih. Ada input, ada label. Kalau teman-teman perhatiin, di name-nya semua sama-sama kendaraan. Tapi nilai, value-nya dan ID itu berbeda gitu. Oke, kemudian di sini ada juga lagi satu form yang berisikan select gitu ya. Jadi form yang berisikan select ini dia memiliki sebuah value yang berbeda. Karena kita memilih salah satu option yang ada di sana. Itu kalau dalam contoh kita ada kecil, sedang, dan besar gitu ya. Oke, kemudian di sini ada contoh formnya. Ini ada contoh form yang teks ya. Jadi ada labelnya, ada inputnya, baru kita submit type datanya gitu. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan praktikum ya salahnya. Di sini dokumen, misalkan kita belajar form gitu. Oke, kemudian di sini kita bisa isikan aja form. Nah, di sini metodenya tidak ada. Nah, tapi mungkin kita isinya belakangan aja. Jadi kita lebih fokus untuk ngisi yang bagiannya gitu. Oke, misalkan kita membuat sebuah form itu ada labelnya. Label gitu. Misalnya nama gitu. Label nama, terus ada input teks ya, nama, terus ininya juga nama, gitu. Mau huruf kecil atau huruf besar sebenarnya sama aja di sini. Tapi nanti waktu handling data di backend itu yang akan berpengaruh. Oke, kemudian supaya efisiensi bisa jadi copy gini, di copy-nya tuh pakai Alt Shift ke bawah gitu. Oke, misalkan di sini kita isikan email, itu email, terus di sini kita rubah email. Nah, di sini namanya juga kita rubah juga email. Jadi data yang masuk itu bakal ditangkap sebagai email. Kemudian di sini kita misalkan rubah lagi. Nah, ini rasa color. Nah, jadi nanti dia akan menjadi color picker. Kemudian yang ada lagi, misalkan dia kalau form yang ada acaranya, biasanya ada date-nya gitu. Jadi kita rubah aja langsung pakai date gitu. Atau mungkin di sini tanggal gitu. Kemudian ada lagi yang tadi ya, namanya itu checkbox sama radio. Nah, di sini ada special case. Kalau yang
radio, kita kan milih salah satu. Nah, supaya usernya nggak bingung, kita bisa lakuin itu, misalkan inputnya dulu kita buat radio gitu. Input dulu baru buat radio, baru kita kasih label ke radionya gitu. Jadi yang perlu teman-teman perhatiin itu adalah namanya harus sama semua untuk semua radio. Tapi ID sama value-nya itu berubah gitu. Di sini kita kasih value, misalkan value-nya tuh seperti tadi contoh ada mobil, ID-nya mobil, kemudian namanya kendaraan. Gitu. Dan di sini kita masukinnya tuh pakai mobil gitu. Nah, ini kita tinggal dek nah gitu. Kita tinggal copy aja. Yang perlu di-mention adalah yang di sini. Kita rubah misalkan sepeda motor gitu. Di sini kita tulisnya sepeda motor. Oke, kemudian di sini kita label lagi, kita rubah. Ini kan mobil. Ya, rubah jadi sepeda. Terus di sini jadi sepeda. Oke. Udah, nah kalau teman-teman bertanya kenapa ini bisa seperti ini, nah itu karena prettier ya, di sini ada prettiernya. Oke, kemudian ketika sudah selesai kita bisa langsung masuk lagi ke checkbox. Nah kalau checkbox itu ID sama name-nya itu beda, nggak apa-apa. Kalau kita radio itu name-nya sama, tapi pengarahan ID dengan value berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Kita masukkan label, ya kan? Labelnya tuh misalkan checkbox ya, kita kan mau checkbox. Karena nanti kotaknya di sebelah kiri, teksnya di kanan, kita balik formatnya sama seperti yang di radio gitu. Kita pakai input. Nah, di sini kalau teman-teman mau cepat dan ada emetnya, teman-teman input terus titik 2 itu bakal ngasih option itu banyak sekali teman-teman. Jadi karena kita mau pakai checkbox, langsung aja checkbox gitu. Nah, ini langsung checkbox ya kan. Misalkan namanya adalah kita akan memilih sebuah hobi gitu misalkan. Nanti di sini P misalkan pilih hobimu gitu. Oke, misalkan itu misalkan belajar kan. Kemudian ID-nya belajar, kemudian di sini belajar. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa dari tadi nih, kenapa for-nya nggak diisi? Itu nanti ada hal yang pingin dijelasin. Jadi for-nya nggak kita isi dulu. Nah, kemudian ini tuh kita bisa copy misalnya 3 aja gitu. Supaya nggak bingungin, nah kayak gitu. Nah, mungkin di sini ini BR gitu. Belajar. Nah, kita giniin. Jadi kita misalkan tadi belajar ada misalkan gaming gitu. Misalkan gaming. Kemudian baca buku. Misalkan baca buku gitu. Jadi kita sudah punya input banyak ya. Ada 6 teks, email, color, date, kemudian radio, checkbox ya kan. Kemudian yang terakhir ada namanya select ya kan. Select bla bla bla. Nah, di sini kita bisa isikan itu misalkan namanya kita memilih pilih profesi gitu ya. Misalkan namanya profesi. Terus ID-nya profesi gitu. Nah, di sini kita tuh tinggal kasih OPT. Option ya. Option ya kan. Optionnya tuh apa gitu. Optionnya apa, kemudian value-nya apa gitu. Jadi di sini itu ada value. Nah, misalkan value-nya murid gitu. Kemudian di sini kita isi murid. Nah, gitu. Kemudian copy aja. Kita ganti misalkan guru terus mahasiswa gitu. Oke, dan terakhir kita punya button. Dan button ini sebenarnya
kalau mau cepet bisa di submit gitu. Jadi type-nya langsung submit terus kirim data misalkan gitu ya. Oke, kemudian kita aktifin go live. Nah, oke. Nah, di sini kita ada banyak nih. Nah, contohnya di sini ada nama, kemudian di sini gitu. Email. Nah, kenapa emailnya ada garisnya gitu deh? Nah, sebenarnya gini, kalau yang di email itu nanti bakal ada verification kalau kita misalkan require. Jadi nanti kita akan isikan di sini itu require ya. Di sini require. Jadi kalau misalkan kita kirim data, kemudian ini nggak diisi emailnya, dia minta tuh harus isi kolomnya. Dan hal ini kita bisa terapin di mana aja. Misalkan di nama kita isi require. Nah, kita isi nama require, kita balik lagi, kirim data, dia nggak mau. Kita isi namanya, misalkan nama satu gitu. Kita kirim data, emailnya juga require. Oke, itu untuk require. Require kan artinya dibutuhin. Kemudian color, kita pick color tuh bisa banyak nih pilihan colornya, tapi mostly RGB dia. Dan tampilan colornya ini tergantung dari browser teman-teman. Kalau teman-teman pakai Brave ya tampilannya beda, pakai Safari sama pakai Chrome, pakai Opera itu beda. Kemudian ada tanggal. Nah, tanggalnya nih teman-teman bisa ketik manual atau pakai grafiknya ya, bisa juga gitu. Atau bisa. Atau teman-teman mau ganti 2000 berapa gitu. Bisa aja. Nah, ini permasalahannya kalau diklik kan keselect semua. Di sini kegunaan for-nya gitu. Kita balik lagi kegunaan for ya di radio tadi kan ya. Nah, jadi di sini ada radio, kita tembak by apanya? By ID kita tembak. Jadi di sini value for mobil ya. Kemudian di sini kita ada for-nya tuh by sepeda motor. Kemudian di sini kita by sepeda. Nah, kita simpan, kita refresh. Nah, jadi ketika kita klik tuh akan muncul mobilnya langsung tuh. Tuh sepeda motor. Nah, ini sepedanya kayaknya ada yang salah. Oh, ini dia. Sorry, kutipnya tuh ada di sini. Nah, harusnya mau. Nah, seperti ini. Ketika kita select labelnya, dia akan langsung ngarahin ke fieldnya inputan. Nah, bisa juga dengan nama dan email kita kasih lagi di sini. Itu kita tembak ID-nya selalu ngarah ke nama. Kemudian di sini kita langsung tembak by email. Nah, jadi ketika kita klik, dia akan muncul. Kemudian ada checkbox ya. Checkboxnya juga kita bisa isi sama seperti tadi caranya. 3 checkbox sesuaiin dengan ID-nya. Misalkan nih belajar, copy masuk, ini gaming, copy masuk ke sini, terus ID baca buku masuk ke sini. Kita simpen. Nah, terus kita klik. Nah, udah ketahuan bedanya kan kalau checkbox kita pilih salah satu, kalau yang di radio box atau sorry, di checkbox itu kita bisa milih option banyak. Kemudian ada select. Nah, select ini kita milih gitu. Kalau misalkan kita mau isiin namanya OPT group itu bisa. Jadi dia kayak modelannya tuh kayak ngegrouping pilihan ini. Jadi siswa itu pilihannya apa, guru pilihannya apa gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, nah jadi di sini kita bisa bikin namanya OPT group. PT group. Nah, PT group. Nah, terus kita bisa isikan tuh seperti eh, pelajar gitu. Pelajar. Nah, kemudian di sini kan belum ada kelihatan. OPT grupnya misalkan kita masukin itu yang murid, kemudian ada mahasiswa.
Nah kan berbeda nih gitu. Dia akan masuk di sini. Nah, tapi tulisannya tidak muncul gitu. Hal ini itu disebabin karena kita nulisnya itu harus khusus. Nah, jadi OPT group itu dia masuknya itu nggak masuk ke dalamnya, tapi harus dikasih label. Jadi gini, setelah OPT group kita kasih label. Nah, labelnya tuh apa? Sama seperti input dan label yang ini. Cuma labelnya kita langsung taruh di OPT group. Jadi kita masukin di sini pelajar gitu kan. Kita simpan, kemudian kita balik. Di sini ada tulisannya pelajar gitu. Nah, kemudian terakhir kita akan membahas yang namanya ini ya. Misalkan nama satu, emailnya nama satu @gmail.com misal. Salah anggaplah kita centang-centang, isiin tanggal, kemudian pilih kendaraannya sepeda. Nah, ketika kirim data ini akan jadi pertanyaan. Nah, teman-teman lihat URL-nya tuh ada banyak. Nah, tapi kalau misalkan nih di copy ya satu deret semua. Nah, jadi kita bawa ke VSCode misal di sini. Nah, jadi index.html tanda tanya. Nah, ketika tanda tanya artinya dia ngirimin sebuah data gitu. Nah, permasalahannya tuh gini. Kalau misalkan kita dengan URL itu pakai metode get ya. Di sini karena kalau dia metodenya nggak ada, dia pasti pakai get gitu. Nah, permasalahannya adalah ini kan data ya, kelihatan di URL. Kalau ada orang iseng ngopi dan ataupun ngepaste di sana itu jadi berbahaya ketika misalnya gini. Nama ini kita copy terus jadikan dia sebagai password gitu. Nah, jadi password gitu. Nah, ketika jadi password dan type-nya juga password gitu. Ini ada nama ganti password. Nah, kelucuannya tuh begini. Ini kita delete, kita masuk lagi, ini ada password sekarang. Ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaan adalah coba ini adalah password gitu. Namanya kita sama, terus di sini nama satu, pilih color, tanggal, misalkan sepeda, belajar, murid, kirim data. Nah, kita copy lagi ini, terus kita masukin di sini. Nah, kelucuannya adalah ini passwordnya kelihatan banget nih, passwordnya apa gitu. Ini adalah plus password gitu. Kan ya istilahnya masa password ditampilin di URL gitu. Nah, jadi cara mengantisipasi itu metodenya kita rubah jadi post. Jadi kalau kita rubah jadi post, di sini udah ada dokumentasi ya. Correspond to HTTP post method. Jadi datanya itu dimasukkan ke dalam body ya kan, body of the form send to the server. Jadi dia nggak naruh data di URL. Jadi dia langsung naruh dibuatkan suatu tempat khusus ya anggapannya karena teman-teman mungkin masih belum mengerti hal tersebut. Mungkin di PHP kita bisa ngeliat lagi hal ini tuh kerjanya kayak gimana. Nah, ketika rubah metode post, ya kita udah isi. Nah, seperti ini. Terus kayak gini, pilih lagi. Misalkan mobil gitu. 1, 2, 3, murid. Kirim data. Nah, sekarang yang jadi PR-nya adalah page-nya not working gitu. Jadi kenapa seperti itu? Nah, jadi gini, kalau teman-teman bingung, itu di action, itu teman-teman bisa perhatiin. Action-nya kan nggak ada. Action ini itu bakal ngarah ke URL yang teman-teman pingin tembak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pingin mengarahkan dia ke sesuatu hal, misalkan anggaplah teman-teman tuh mau ngarahin ke web apa gitu. Ataupun kita buat lagi, misalkan contoh, kita buatnya itu kirim.html. Maka nanti datanya itu kita akan masukkan ke sini. Gitu. Tempat kirim data. Misal gitu. Nah, di sini kita bisa langsung kirim data.html. Nah,
Ketika sudah, kita bisa refresh ulang kembali. Di sini kita hapus supaya teman-teman ini ya nangkep gitu maksudnya. Tadi di 5.500 kalau nggak salah. Iya, portnya 5.500. Nah, kita masukin lagi nama 223 nama 1 gini, misalkan pakai sepeda motor 223 kirim data. Nah, URL-nya itu bersih, teman-teman. Nah, terus dia akan langsung mengarahkan datanya itu ke kirim HTML karena kita masukin ini ke action gitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa dilakukan di praktek ini. Nah, jadi yang aku selalu pengen tekanin adalah jangan pernah untuk berhenti belajar gitu.